Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh dari Pekanbaru menuju ke Jakarta dengan jarak tempuh kurang lebih 1.200 km dan waktu tempuh kurang lebih 36 jam naik bus NPM terbaru. Bagaimana perjalanannya? Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan mari kita mulai. Oke, sekarang jam 5:30 pagi, ini kita tiba di masjid, namanya Masjid Ar-Rahman bersama 3 bus lainnya. Ada 2 Gumarang Jaya, 2 NPM dan 1 Gumarang Jaya. Jadi seperti yang aku bilang kemarin ya, jadi kalau bus Sumatera Barat itu wajib berhenti di waktu maghrib dan juga waktu subuh. Jadi ini kita sholat subuh dulu. By the way, ini kita di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dan ternyata kita barengan dengan bus NPM yang dari Bandung. Wih, kok bisa pas gitu ya di sini ketemunya? Kembali diberangkatkan bus Gumarang Jaya dan juga NPM menuju ke Sumatera Barat. Ini telat banget ya, jam segini baru sampai di sini. Oke, sudah selesai sholat dan sekarang jam 5:45 menit. Biasanya kalau bus Sumbar seperti NPM ini, kalau lagi berhenti di masjid seperti ini, itu berhentinya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Dan habis sholat kan aku beli air klub. Tahu nggak? Ini beli air di ya ibu-ibu dagang mana tadi? Ya di sini nih. Berapa harganya? Rp15.000. Ya mungkin kayak aji mumpung gitu ya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Dan itu bus yang kita naikin dipindah ke seberang. Ini jangan sampai ada yang ketukar nih. Ini bus dari Jakarta atau dari Bandung ya, dengan nomor 98. Itu bus yang dari Pekanbaru dengan nomor 99. Dan kita sudah dipanggil lagi untuk naik. Jadi mari kita kembali ke bis, lanjut jalan lagi. Dadah. Bisa ketemu di sini ya, pas-pasan gitu nah. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, hampir 20 menit kita berhenti di sini untuk sholat subuh. Akhirnya kita diberangkatkan kembali dan hari sudah mulai terang, teman-teman. Wah, enak nih kalau udah terang kayak gini. Pemandangan ke depannya tuh luar biasa, enak sekali pemandangan ke depannya. Dan sekitar mungkin 2 jam atau 3 jam lagi kita sudah sampai di kota Palembang, Sumatera Selatan.
Jam 9:15 ini kita memasuki terminal tipe A alang-alang lebar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan di sini ada bus Siliwangi Antar Nusa juga. By the way, ini semua bus yang melintasi kota Palembang wajib masuk sini untuk laporan dokumen perjalanan ya teman-teman. Dan seperti biasa langsung masuk yang jualan. Itu jualan pempek, tapi aku belum lapar ya. Ini masuk juga bus ALS yang semalam nyusul kita di mana ya, di daerah, aduh lupa aku, di deket patung ikan patin itu loh, daerah mana itu ya. Itu masuk juga, terus diikuti oleh bus Putra Pelangi. Ini masuk juga, ini Putra Pelangi dari Aceh atau dari Medan ya, dari Medan harus ya. Ini menuju ke Jakarta tuh. Aduh, seneng banget tuh kalau bisa naik bus yang legend-legend kayak gini nih, kayak ALS, kayak Putra Pelangi itu. Cuman susah ngepasin jadwalku sih. Dan lihat tuh penumpangnya ALS lumayan rame loh. Begitu juga dengan paketannya di atas tuh. Mantap sekali. Hati-hati di jalan sampai bertemu di pelabuhan Bakauni nanti. Setelah berhenti di terminal tipe A alang-alang lebar, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ternyata ini kita lewat sini ya. Aku kira bakal lewat sana tuh yang langsung tembusannya ke dekat jembatan Musi. Tapi ternyata kita melewati KM 12 ini ya. Yang mana ada banyak sekali agen-agen ataupun kantor perwakilan bus di sepanjang jalan ini teman-teman. Dan ini kenapa macet? Ini macet gara-gara SPBU di depan yang antriannya sampai ke jalan biasanya. Akhirnya masuk juga ke SPBU ya, ini di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan ini untuk pertama kalinya melakukan pengisian bahan bakar sejak kita berangkat dari terminal Bandaraya Payung Sekaki di Kota Pekanbaru Riau. Sambil nunggu busnya melakukan pengisian bahan bakar, ini penumpangnya diizinkan untuk turun menuju ke toilet ataupun belanja. Ini ada Alfamart juga di sini. Ini aku mau ke toilet dulu karena toilet yang ada di bus itu tidak boleh digunakan pada saat bus berhenti ya teman-teman. Selesai dari toilet, ini aku jajan di Alfamart ya. Dan di sini ternyata ada bus ALS juga yang lagi berhenti. Nggak tahu itu bus ALS berhenti kenapa ya. Dan ini kita langsung aja kembali ke bis karena sepertinya sudah mau selesai untuk pengisian bahan bakarnya. Kembali melanjutkan perjalanan setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar. Dan ini nih favoritku kalau melewati kota Palembang, yaitu ketika menyeberangi Sungai Musi. Dan karena ini lagi hari libur ya, teman-teman bisa lihat itu di bawah jembatan itu banyak kapal tongkang yang lagi parkir karena mungkin lagi liburan kali ya. Jadi banyak kapal yang parkir. Ini dia, itu tuh yang khasnya dari Palembang tuh jembatan-jembatan yang berwarna merah. Dan sekarang juga lagi ada pembangunan jembatan Musi 5 yang mana itu nanti ada di jalan tol yang terhubung dari Palembang menuju ke Betung. Itu sedang dalam pembangunan sampai sekarang. Semoga tahun depan udah bisa dilewati ya. Nah, ini adalah tempat yang waktu kemarin kita berangkat naik bus Mior, kita berhenti di sini teman-teman. Tuh dia, Masjid An-Nur namanya. Dan tidak jauh dari masjid, ini kita akan belok kiri, yang mana kita akan masuk ke jalan tol Trans Sumatera di gerbang tol Kramasan namanya. Akhirnya kita masuk jalan tol lagi dan dari sini sudah full nanti sampai ke pelabuhan Bakauni. Ya nanti akan keluar di Kalianda untuk melakukan servis makan di rumah makan wisata Minang Kalianda. Iya, servis makan karena kita memiliki satu voucher makan yang kita bisa tukarkan di rumah makan wisata Minang di Kalianda, Lampung Selatan. Yes, akhirnya kita masuk jalan tol juga.
Setelah masuk ke jalan tol, kita akan menemukan persimpangan yang mana kalau kita ambil kiri, nantinya ini akan tembus ke Betung, cuman belum dibuka karena belum jadi ya, masih dalam proses pembangunan. Dan ini kita ambil kanan menuju ke Lampung Kayu Agung. Nanti akan ngetap e-tol lagi di gerbang tol Kayu Agung yang biasa aku bilang tuh gerbang tol paling sempit mungkin ya, karena ya sesempit itu. Nanti teman-teman lihat deh gerbang tol Kayu Agung tuh seperti apa. Kanan kiri, oto bagoyang, marinanya NPM, karantau nanya NPM, libur nanya NPM, indah ABC tapi NPM. Divisi pariwisata diberi nama Firkansa, perusahaan otobus tertua di Sumatera. NPM malah tagak saja dijajah Belanda. Pada waktu itu Indonesia lun merdeka, raih bintang 3 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Aman, cepat, terpercaya. Boleh saja NPM bus barunya kini lah keluar. Rofi sampai 1 sampai V50 Cibola waang naik pasti indah kamangaluh. Sebelum jalan cek mesin dulu, montirnya profesional jangan sampai ragu. Pici sayu di rantau tita gamanga mama nyuruh pulang bukui baju kain sarua modal 300 dan ya bus NPM waang sampai pulang di mati perjalanan. Kita sekarang berada di kilometer 50 dan lihat deh, ini jalan tolnya dialihkan masuk ke dalam rest area. Cuman di jalan tol Trans Sumatera bisa kayak gini. Jalan tolnya ditutup, dialihkan masuk ke dalam rest area. Nggak tahu itu ada apa itu. Bisa-bisa ya jalan tolnya sampai ditutup dan kita dialihkan ke dalam rest area. Kenapa itu truk tuh? Kok tumpah-tumpah itu jeruknya? Kenapa itu? Nah, jadi ini kita benar-benar masuk ke dalam rest area. Semua kendaraan yang lewat itu masuk ke dalam rest area kilometer 50 ini. Ini baru pertama kalinya ya aku ngalamin kejadian kayak gini. Jadi benar-benar masuk ke rest area gitu loh. Kayaknya di Trans Jawa pernah gak sih kayak gini? Jadi semua kendaraannya benar-benar masuk ke dalam rest area. Nanti kita lihat ya, itu ditutup gara-gara apa? Ada kejadian apa di jalan utamanya atau di jalan tolnya itu sampai semua kendaraan disuruh masuk ke dalam rest area. Dan sepertinya tidak ada apa-apa teman-teman. Tuh, tidak ada apa-apa. Kenapa disuruh masuk ke dalam rest area? Bener-bener nggak ada apa-apa loh padahal. Hanya ada di Trans Sumatera seperti ini ya. Keluar dari jalan tol, ini kita menuju ke rumah makan wisata Minang di Kalianda, Lampung Selatan. Kenapa exitnya di Sidomulyo? Supaya tidak muter teman-teman. Dan ini aku udah lama banget tidak lewat sini, apalagi kalau naik motor ya. Karena terakhir kali aku touring dari Jakarta ke Lampung, itu kan pasti lewat sini ya. Itu udah sekitar 1 tahun lalu. Aduh, kangen banget deh motoran dari Jakarta ke Lampung. Mungkin dalam waktu dekat aku akan jadwalkan untuk motoran mudik dari Jakarta ke Lampung. Hanya dicela pelakunya kartu makan Anda. Yang penting kamu satu. Kamar-kamarnya masuk ke dalam sini Bapak Ibu. Kamar mandi, kamar mandi. Silakan isi dulu Bapak, kamar mandi dan kamar mandi. Yang
Oke, jadi sekarang kita sudah ada di dalam rumah makan wisata Minang dan aku langsung ambil servis makan. Jadi ini aku ambil makannya cuman nasi sama telur dadar saja. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Mungkin karena sekarang hawanya akhir bulan, jadi pengen makannya makan yang hemat-hemat. Padahal ini free sih. Jadi di rumah makan ini kita dapat free makan. Jadi yang free-nya itu adalah 1 lauk. Jadi sayurnya bebas. Sebanyak apa, bebas pilih sayur, tapi lauknya cuma 1 aja, gitu. Enak ya, tiketnya murah, dapat makan. Ini lumayan nih, ini kita bisa hemat 25.000 sampai 30.000. Kita makan dulu, habis itu mungkin di sini kurang lebih sekitar setengah jam ya, karena di sini biasanya berhentinya sebentar. Dan ini adalah pemberhentian terakhir kita sebelum nyebrang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak. Dan sepertinya sampai ke Bandung itu sudah tidak ada pemberhentian lagi. Jadi ini benar-benar pemberhentian terakhir kita. Jadi dari Pekanbaru menuju ke Jakarta Bandung itu berhentinya cuma 3 kali saja. Oke, jadi makan dulu. Ternyata teman-teman, es teh manisnya itu bayar 10.000. Aku kira tadi karena ditawarin sama bapak-bapaknya, kan ditawarin ya mau minum apa gitu. Aku kira, aku jawab es teh manis itu free karena ditawarin, tapi ternyata bayar 10.000. Waduh, kemana aku nggak ada cash lagi. Semoga bisa bayar pakai QRIS seperti di Tempino. Bayar ternyata. Alhamdulillah sudah selesai makan, kenyang sekali walaupun aku makannya dikit tadi ya. Tapi karena nggak ada aktivitas, jadi makan dikit udah kenyang sekali. Dan rumah makan wisata Minang Kalianda ini yang sekarang aku suka sekali karena di bagian musola dan juga toilet ya itu sudah direnovasi. Jadi musolanya enak, ada AC-nya, toiletnya juga bagus, terus bersih banget, makanannya enak. Tapi sama seperti yang kemarin kita makan ya, di sini ratingnya cuma 3,5 aja. Nggak tahu kenapa ratingnya bisa kecil. Padahal rumah makannya bagus, masakannya enak, musolanya ber-AC, toiletnya bagus. Dan kita udah jalan kurang lebih berapa jam ya? Udah mau 24 jam ya kita jalan ya. Lebih deh, 25 jam kita dari Pekanbaru sampai ke Kalianda ini. Yang aku rasakan naik bus NPM ini ya karena bisa masih baru, kilometernya aja belum ada 20.000. Jadi masih enak sekali, tapi yang bisa aku highlight dari bus yang aku naikin sekarang dengan nomor V99 adalah kedua drivernya, mungkin karena sudah senior ya, bawa busnya enak banget. Cara akselerasinya, ngeremnya, ngoper giginya nggak berasa. Enak banget bawa bisnya. Makanya video kali ini pendek sekali karena aku menghabiskan banyak sekali waktuku untuk tidur. Karena enak banget. Nyetirnya tuh nggak gerasa gerusu gitu. Enak lah buat tidur. Jadi buat teman-teman yang mau bepergian dari Pekanbaru, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, ataupun sebaliknya, tandain nih, V99, drivernya nyetirnya enak banget. Aku jamin teman-teman bisa tidur nyenyak. Karena aku kayak gitu. Padahal aku kemarin nggak capek ya, tapi di bus ini aku tidur terus. Kemudian juga, ya namanya bus baru, masih enak sekali, suspensinya masih enak tentunya. Ya kilometernya belum ada 20.000 ya. Terus juga perdamannya oke sekali. Terus di bagian depan itu kan tempatnya driver dan juga kondektur itu kan ngerokok ya, tapi asapnya tidak masuk ke kabin penumpang. Terus selayaknya bis baru aja sih. Tuh ada sun. Jadi ini bus enak sekali, sangat aku rekomendasikan. Dan aku kepikiran teman-teman, ini kan dengan tarif 675.000 kita sudah dapat free makan 1 kali. Dan berhenti dari Pekanbaru sampai ke Jakarta Bandung itu cuma 3 kali, karena sekarang kita udah pemberhentian terakhir. Kayaknya bisa deh kalau NPM itu bikin free makan di ketiga tempatnya. Tinggal naikin aja tarifnya, misal jadi 725 atau 750.000, free makan 3 kali. Kayaknya itu bakal jadi gebrakan yang luar biasa sih. Karena nanggung ya, 675 free makan 1 kali. Mending sekalian aja 750.000. Dapat makan di 3 tempat gitu kan. Jadi nggak usah keluar uang lagi, naik bus NPM nggak usah bayar makan lagi, udah include makannya. Wah itu pasti rame banget sih. Belum ada yang kayak gitu. Oke,
Jadi kita tunggu bus kita diberangkatkan, dan seperti biasa, ini kalau di Lampung, ini air mineral yang khasnya Lampung adalah mereknya Grand. Ini produksi dari Lampung Timur. Nih, ini teman-teman yang di Lampung atau domisili Lampung pasti udah sangat familiar dengan Grand ini. Nah, ini harganya Rp5.000, dan di rumah makan wisata Minang itu pembayarannya bisa transfer yang di sini. Kalau wisata Minang yang semalam di Tempino itu malah bisa kiris. Cakep banget. Setelah berhenti kurang lebih 35 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan wisata Minang di Kalianda, Lampung Selatan. Kita langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni. Jadi dari sini ke Pelabuhan Bakauni mungkin cuma sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit aja. Cepet banget lah. Nanti kita langsung masuk jalan tol di gerbang tol mana ya? Bakauni Utara. Terus keluar di Bakauni Selatan. Wih, di videoin dong. "2,000 years later." Waduh, itu udah truk nyangkut tuh di sana tuh. Kayaknya itu mesinnya mati ya. Jadi pas nanjak mungkin lepas koplingnya terlalu tinggi jadi mesinnya mati dan itu mundur lagi tuh. Ini Puspajaya dan di belakangnya ini harus mundur supaya truknya bisa ambil ancang-ancang dulu nih. Karena kalau langsung naik dari situ nggak akan bisa. Jadi dia harus mundur dulu tuh.
Oke, turun dari bus, ini aku langsung naik ke dek penumpang ya. Dan ini di dek kedua, itu parkiran untuk mobil pribadi. Dan untuk mobil pribadinya, ini sudah lumayan banyak mobil yang terparkir di dek 2 ini teman-teman. Nah ini ada petugas-petugas dari kapalnya atau dari di sub itu ya. Nah ini dia mobilnya tuh udah sampai sini. Ini udah parkiran paling ujung nih teman-teman. Jadi ya saat ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Jadi yaudah kita langsung naik ke dek ketiga, dek penumpang. Dan seperti biasa aku langsung menuju ke ruang dormitory atau yang kayak asrama gitu ya teman-teman. Jadi ini tempat tidur tapi tempat tidurnya atas bawah gitu. Dan kalau naik kapal yang eksekutif atau ferry express itu ruangan seperti ini sudah free alias gratis, jadi nggak perlu bayar-bayar lagi. Dan di tiap tempat tidurnya itu ada colokannya, jadi bisa sambil ngecharge handphone. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Jawa lagi teman-teman. Kadang aku tuh ngerasa pas lagi jalan jauh gini capek, tapi pas udah mau sampai di tujuan kayak ngerasa kok udah mau udahan ya. Padahal kalau pas baru berangkat gitu kayak aduh ini kapan nyampenya, tapi pas udah mau sampai jadi kayak pengen balik lagi gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, perasaan itu selalu muncul kalau habis bepergian jauh gini teman-teman. Dan ini kita langsung menuju ke Jakarta. Nggak tahu ya ini ada penurunan di mana, tapi tadi aku dengar dari kondekturnya katanya nanti kita akan mampir di Terminal Pakupatan Serang. Ya, ini dia. Sekarang jam 19:15. Ini kita mampir di Terminal Pakupatan Kota Serang, Banten, teman-teman. Jadi di sini ada ngedrop penumpang dan juga ada nurunin barang. Tadi aku dengar obrolan dari kondektur dan juga drivernya. Dan aku udah lama banget nggak main ke Terminal Pakupatan Serang. Kayaknya terakhir ke sini tuh sekitar 6 bulan lalu atau 7 bulan lalu ya. Waktu itu aku naik bus Prima Jasa dari Jakarta ke sini, terus langsung balik lagi naik bus Prima Jasa lagi.
Hanya sebentar saja kita berhenti di Terminal Pakupatan Serang. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan kembali. Dan ternyata ini ada bus Sinarjaya dari Serang menuju ke Banyuwangi via Jember. Menarik, kapan-kapan bisa kita coba ya. Start dari Terminal Pakupatan Serang. Dan ini kita lanjut jalan lagi. Pemberhentian selanjutnya yaitu di Terminal Kalideres. Setelah menurunkan beberapa penumpang di Terminal Kalideres, ini kita melanjutkan perjalanan kembali dan bertemu dengan bus MPM dari Sumatera Barat yang baru sampai juga di Jakarta. Pemberhentian selanjutnya yaitu ngedrop aku di Terminal Pondok Pinang atau Lebak Bulus ya. Jadi ini kita dari lampu merah Rawabuaya belok kanan untuk masuk ke jalan tol Lingkar Luar. Oke, persiapan turun. Ini aku udah ambil barangku dari bagasi atas ya. Dan ini kita sudah mau sampai di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Jadi aku turun di sini karena mau langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Minggu sana. Jadi ya turunnya paling dekat yaitu di Terminal Pondok Pinang ini. Alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan setelah perjalanan 37 jam dari Terminal Bandaraya Payung Saki di Pekanbaru, Riau. Perjalanan yang luar biasa yang nyaman sekali naik bus NPM, dan buat teman-teman yang punya cerita juga naik bus NPM dari Pekanbaru ke Jakarta atau Bandung silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Beneran dengan nomor V99 dong.